Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Perkenalkan, saya adalah Bu Sri Utari, biasa dipanggil dengan Bu Tari. Nah, Bu Tari mengajar di kelas 4 SD Plus Darul Ulum Jombang. Pada pertemuan kali ini, Bu Tari akan mengajarkan tentang daur hidup hewan. Baik anak hebat, apa itu yang dimaksud dengan daur hidup? Ada yang tahu? Apa ya? Baik, daur hidup adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup dari masa remaja ke masa dewasa hingga terjadinya spora. Anak hebat, tahukah kalian daur hidup pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup melalui metamorfosis. Contoh daur hidup pada hewan yang tanpa melalui metamorfosis contohnya yaitu ada kucing, ada bebek, ada kambing, ada burung, ada ikan, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu, bagaimana dengan daur hidup hewan yang melalui metamorfosis? Nah, kali ini daur hidup yang melalui metamorfosis masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Daur hidup dengan metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tak sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas metamorfosis sempurna. Nah, anak hebat, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu seperti kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Tari akan memberikan satu contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Anak hebat, perhatikan daur hidup pada kupu-kupu. Daur hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur. Telur biasanya terletak di permukaan daun. Nah, dia akan menetas menjadi ulat atau disebut dengan larva. Ulat tersebut akan memakan daun di sekitarnya. Kemudian ulat akan mengeluarkan seperti benang sutra untuk melekatkan pada daun atau batang. Setelah itu, ulat tersebut akan melepaskan kulitnya menjadi sebuah kepompong atau yang disebut dengan pupa. Nah, kepompong memiliki kulit yang keras. Setelah melewati masa kepompong, berikutnya dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Wow, jadi bukan kupu-kupunya? Nah, itu tadi adalah daur hidup pada kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Baik, berikutnya kita akan membahas materi tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada beberapa hal atau beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah capung, ada
ada juga belalang. Nah, pada kesempatan kali ini Putari nanti akan memberikan satu contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Berikutnya, mari kita mengamati metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Jadi, tahapan yang pertama adalah dimulai dari belalang dewasa yang sudah siap bertelur. Nah, kemudian telur tersebut tahap kedua yaitu biasanya ditaruh di daun atau batang pada tanaman. Nah, setelah bertelur, ke tahap berikutnya dia akan menetas menjadi belalang kecil atau disebut juga dengan nimfa satu, yaitu belalang kecil yang tidak memiliki sayap, tapi dia sudah berbentuk seperti belalang dewasa, cuman belum bisa terbang karena tidak memiliki sayap. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu nimfa 2, dia sudah berubah menjadi belalang dewasa, di mana belalang tersebut sudah memiliki sayap untuk terbang. Kemudian dia akan kembali ke tahap awal lagi yaitu belalang dewasa yang sudah siap bertelur. Nah, itu tadi adalah contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu ya bagaimana teori hidup setiap hewan itu berbeda-beda. Nah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Putari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.